Salam sejahtera, salam guru penggerak. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata saya pada modul 3.3 yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid di SMP Negeri 3 Sukahutar. Saya Julharmi Lasmartua Simamora SPD, CGP Angkatan 3 Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, ikuti terus pemaparan saya. Berikut adalah tabel deskripsi refleksi program menggunakan 4F yang terdiri dari F pertama yaitu fact atau peristiwa, F yang kedua feeling atau perasaan, F yang ketiga itu finding yaitu pembelajaran, dan F yang keempat adalah future atau penerapan ke depan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu keempat poin tersebut. Yang pertama, fact atau peristiwa berdasarkan latar belakang. Pendidikan diselenggarakan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun kodrat yang ada pada murid, program sekolah menjadi bagian penting yang dapat mengakomodir bakat dan minat murid. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah kegiatan ekstrakurikuler. Maka untuk itu kami membuat sebuah program dalam kegiatan ekstrakurikuler yang kami sebut dengan ProMurid, singkatan dari Program Musik dan Tarian Daerah. Program ini akan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang sekaligus juga akan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid lewat peran dan tanggung jawab yang mereka miliki pada kegiatan. Selain itu, dengan program ini maka budaya daerah sebagai kearifan lokal akan tetap terjaga. Murid dengan bakat yang berbeda-beda juga akan menikmati kegiatan dan akan semakin berkembang, yang tentu juga akan memberi dampak positif terhadap masa depan murid. Bagaimana proses jalannya aksi? Pertama, saya menemui kepala sekolah untuk mendiskusikan rencana program, yaitu program musik dan tari daerah atau ProMurid. Saya sekaligus meminta izin untuk menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan program tersebut seperti ruangan dan alat musik. Fasilitas ini merupakan aset sekolah yang harus diberdayakan untuk program yang berdampak pada murid, yaitu untuk mengasah bakat murid dalam bidang musik dan tari. Selanjutnya saya menyampaikan kepada rekan guru terkait rencana aksi dengan maksud agar mereka juga mau berkolaborasi untuk ambil bagian dalam hal-hal yang perlu melibatkan guru. Setelah itu, kami menyampaikan kepada murid terkait program dan memberitahukan kepada murid agar memilih kegiatan sesuai dengan ketertarikannya. Dalam hal ini, suara dan pilihan murid terakomodasi. Selanjutnya, program dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan lamanya program diadakan. Saat program berjalan, maka murid bertanggung jawab penuh dalam peranan dan tugas yang diambil sehingga murid lebih mandiri. Dalam hal ini, kepemilikan murid terakomodasi dengan adanya tanggung jawab. Guru tidak lagi memberikan kontrol yang besar terhadap murid, namun guru tetap berperan dalam memonitor kegiatan, mendampingi dan juga memberi masukan maupun saran. Apa dampak yang didapatkan setelah program berjalan? Setelah program berjalan, banyak dampak baik yang terjadi, antara lain bakat murid tersalurkan. Murid semakin percaya diri untuk menampilkan bakat yang dimiliki di depan banyak orang. Terjalinnya kerjasama dan terciptanya harmonisasi antara sesama pemain musik, sesama penari, serta pemain musik dengan penari. Murid juga semakin banyak yang termotivasi untuk terlibat dan belajar, yang awalnya belum memiliki keterampilan dalam bidang musik dan tari. Selain itu, dampak positif yang terjadi adalah bahwa aset yang dimiliki oleh sekolah diberdayakan seperti alat-alat musik. Mengingat di sekolah kami alat musik kurang diberdayakan karena guru yang berlatar belakang seni tidak ada. Dengan kegiatan ini, maka baik murid sebagai aset manusia dan juga fasilitas serta peralatan yang digunakan menambah nilai manfaat yang membentuk budaya positif di sekolah, khususnya terhadap perkembangan keterampilan dan kreativitas murid. Dengan program ini, apabila sewaktu-waktu ada acara sekolah, maka acara tersebut dapat dimeriahkan dengan musik dan tarian. Sejalan dengan keterampilan dan kreativitas murid, sekolah akan semakin bangga memiliki murid-murid berbakat sebagai salah satu kekayaan dan ciri khas sekolah.
Berikut penyusunan program berdasarkan identifikasi aset. Yang pertama, untuk modal manusia kami memiliki kepala sekolah, guru, pendik, dan murid. Yang kedua, modal sosial, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan guru di sekolah lain yang membuat program pengembangan bakat dalam bidang musik dan tari. Yang ketiga, modal fisik. Terdapat gedung sekolah, ruang musik, tempat latihan, beserta alat musik. Yang keempat, untuk modal lingkungan. Penduduk di lingkungan sekitar sekolah merupakan etnis Batak yang menggunakan alat musik dan tari daerah dalam berbagai acara adat. Yang kelima, modal finansial. Dana BOS yang dapat digunakan membiayai kegiatan komponen ekstrakurikuler. Yang keenam, modal politik, yaitu kebijakan sekolah yang berpihak kepada murid. Yang ketujuh, modal agama dan budaya. Modal agama yaitu ibadah yang dalam waktu tertentu mendukung iringan musik dan tari daerah seperti pada acara hiburan Natal. Dan untuk budaya yaitu kegiatan yang menumbuh kembangkan identitas murid sebagai suku Batak dengan penggunaan alat musik dan tari daerah. Aset yang paling dominan pada program ini yaitu yang pertama, aset manusia yang terdiri dari murid sebagai sasaran kegiatan dan guru sebagai pembimbing. Yang kedua adalah aset lingkungan sekolah yang terdiri dari ruangan latihan dan alat-alat musik di dalamnya. Selanjutnya untuk F yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Saat merencanakan aksi ini, saya merasa yakin dan optimis bahwa program yang saya pilih dapat meningkatkan suasana sekolah yang lebih menyenangkan bagi murid. Saya juga sadar bahwa perubahan positif tidak hanya didapatkan melalui pengembangan akademik saja, tetapi salah satunya juga dapat dilakukan dengan cara menyalurkan bakat murid. Setelah aksi berjalan, saya merasa bangga karena murid saya sangat antusias dan memiliki bakat-bakat luar biasa. Selain saya, murid juga merasa senang karena mereka menikmati apa yang mereka lakukan dalam program tari dan musik daerah. Kemudian selanjutnya untuk F yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Dari aksi nyata tersebut banyak pelajaran yang didapatkan seperti 1. Murid mampu menjalin kerjasama yang baik dalam menciptakan harmonisasi. 2. Murid semakin berani dalam bereksplorasi dan berekspresi. 3. Murid menemukan pembelajaran yang baru terkait pengembangan bakat yang dimiliki. 4. Terbentuknya karakter murid yang lebih bertanggung jawab dengan adanya peranan yang harus dijalankan. 5. Jumlah murid dan rasa ingin tahu murid semakin bertambah dalam memainkan alat musik dan menari. Dan untuk F yang terakhir yaitu future atau penerapan ke depan. Pelaksanaan program tari dan musik sebagai kegiatan ekstrakurikuler mampu menumbuhkan kepemimpinan murid. Namun dalam pelaksanaannya perlu ada peningkatan. Hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. 1. Koordinasi dan kerjasama perlu terus ditingkatkan agar program semakin terarah dan teratur. 2. Perlu melakukan coaching bagi murid yang masih enggan untuk berpartisipasi, baik karena kurang percaya diri, malu, merasa tidak mampu, dan dengan alasan lainnya. Yang ketiga, murid harus mampu berimprovisasi agar tidak hanya menirukan, namun harus mampu menciptakan atau mengaransemen musik. Yang keempat, murid yang terlibat dalam tari juga diharapkan mampu mengembangkan koreografi dan memadukan dengan tari modern. Yang kelima, semua guru harus lebih serius dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan mengarahkan dan mengembangkan program yang berdampak pada murid. Selanjutnya, mari kita melihat dokumentasi terkait pelaksanaan program. Yang pertama, ada foto saat saya memberitahu dan meminta izin dan masukan dari kepala sekolah mengenai rencana program. Yang kedua, yaitu foto saat membicarakan program bersama dengan rekan guru. Selanjutnya yang ketiga, foto saat pelaksanaan kegiatan untuk sesi pemakaian alat musik tradisional. Dan yang keempat adalah foto pelaksanaan kegiatan untuk tari daerah. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video kegiatan saat pemain musik dan penari berkolaborasi.
Demikianlah presentasi aksi nyata saya untuk modul 3.3 tentang pengembangan program yang berdampak pada murid. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.